hari sebelum hari H. Jadi kami selaku penyelenggara pemilu sudah menyampaikan sosialisasi, baik itu di dalam acara-acara besar, acara kecil, kita sudah sampaikan sosialisasi. Jadi tetap aturan itu kita pegang, Pak, tidak bisa kita ikut aturan itu, tetap tidak bisa, karena kita berpatokan pada sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh PPS atau penyelenggara pemilu yang ada di desa ini. Terima kasih. Jadi kalau 2 kali sudah tidak ada kesempatan untuk pemilih untuk menukarkan kertas atau surat suaranya. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Tidak boleh memberi suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. Nah, ini informasi juga kepada teman-teman PPS untuk pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS itu TPS mengamankan alat-alat yang mereka bawa seperti rokok, macis, handphone, itu mohon dikondisikan. Jadi mereka masuk itu sudah steril dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada lagi kendala-kendala yang akan merugikan KPPS nanti di TPS-nya. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon seperti saya sampaikan tadi. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan suara DPD, DPRD provinsi dan kabupaten. Apabila pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendamping. Apabila ada pemilih, itu diserahkan kepada pemilih langsung siapa yang akan mendampinginya. Boleh orang yang dia tunjuk, keluarga, ataupun boleh KPPS itu sendiri. Jadi ditanyakan kepada pemilihnya, namun dengan catatan mengisi formulir suatu surat pernyataan yang kita telah sediakan. Ada yang disabilitas, kasih kacamata punya. Bagian G, lanjut. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih perhitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian H, pengawasan melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian I, prosedur pengajuan keberatan terhadap selisih perhitungan suara perolehan suara akan disampaikan pada rapat perhitungan suara. Selanjutnya, pemantau yang telah hadir dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan selesai, dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban. Selesai dan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Dan yang terakhir, demikianlah Bapak Ibu dan hadirin sekalian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini. Untuk pemilih yang sudah masuk, sudah mengisi. Masih jam 7 sudah ada pemilih yang siap. Boleh kita masukkan dulu pemilihnya, baru kita lanjut untuk pembukaan kotak. Ya, boleh lanjut Pak Ketua. Pemungutan suara pemungutan 2024 sebenarnya ada beberapa hal yang tertinggal tadi. Kalau sekedar kita mengikuti simulasi di kabupaten kemarin sebelum pada itu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini Rabu 14 Februari tahun 2024 tepat pada pukul 7, karena para saksi dan pengawas TPS pilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk KPPS dan petugas ketertiban, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, demi Tuhan, saya bersumpah. Kan beda agama. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya. Sebagai anggota kelompok Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Baik, saya kembalikan ke tempatnya untuk para keadaan tersegel. Kita tolong kepada teman-teman untuk ke depan lagi, kita saksi dan PDS mohon ke depan. Kalau ada saksi banyak cinta suruh pulang. Akan saja tak tegel. Jangan tegel itu demam. Siap. Jadi untuk teman-teman pengusaha dalamnya, mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat-surat suara. Jadi kita mulai dari presiden dulu. Kotak suara yang untuk presiden, kepada teman-teman mohon dibuka segelnya, disaksikan dulu kepada saksi bahwa kotaknya masih tersegel. Kepada pemilih yang ada di dalam maupun ada di luar juga mohon disaksikan. Oke, kita buka langsung untuk presiden dan wakil presiden langsung. Baik teman-teman saksi dan PTPS mohon diperhatikan dengan seksama. Segel akan kita buka. Saksi suara itu kan? Dari mana pintunya? di samping C-plano dihitung Diperlihatkan siapa semua yang dalam kotak. Jadi dalam kotak presiden ada namanya C-plano, terus formulir dan kertas suara, serta ada pulpen dan ya ada ATK. Kira-kira lengkap ada. Jadi yang ada di dalam kotak suara itu untuk daftar hadir itu ada 3 jenis: daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan DPK. Itu ada 3 formulir yang harus kita isi. DPB, DPK, Ini daftar hadir 3. di situ Langsung taruh sana. KPPS 45 ya. Suara presiden dan wakil presiden itu sebanyak 31 lembar. Untuk suara DPR RI sebanyak 31 lembar, DPD juga sebanyak 31 lembar, 5060, Desa Sukamudur. Sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenalkanlah saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
Mohon diperhatikan Bapak Ibu pemilih yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Sudah dulu. Yang pertama, tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon anggota presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. Yang kedua, kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, yang dilanjutkan dengan kegiatan perhitungan suara. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang terdapat pada papan pengumuman di depan pintu KPPS, atau dapat mengunjungi laman cek DPT online. Jadi Bapak Ibu yang itu, jadi dipastikan sudah di depan TPS itu sudah ada nama-nama calon dan nama-nama DPT-nya. Untuk DPTB dan DPK itu tidak ada namanya di depan. Hah? Untuk DPTB nama-namanya ada. Untuk DPK tidak ditempel kan? Tuh, sudah ditempel. Namanya di sini sudah. Sudah ini ya, sudah pas ya. Tidak usah lakukan protes untuk masalah penempelan. Lanjut. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB, menyerahkan cek pemberitahuan untuk pemilih DPT atau menyerahkan surat pindah memilih untuk pemilih DPTB dengan menunjukkan KTP-L atau surat kepada KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP-L di TPS yang sesuai dengan domisili dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, apabila ada pemilih pengguna KTP tapi pada saat jam 12 dia ingin menggunakan hak pilihnya namun Jadi di sini KPPS sudah laksanakan saja tugasnya. Di sini KPPS 4 dan KPPS 5. Di sini KPPS 4 tugasnya memverifikasi C6 dan KTP elektronik yang dipegang oleh masing-masing pemilih disamakan di KTP-nya apakah sudah sama atau tidak, baru boleh lanjut lagi ke KPPS 5. Kalau tidak sama, kita suruh pulang. Ya, ingat diverifikasi di sini harus disamakan dengan DPT-nya. Nanti DPT-nya dicoplit, ditandai. Iya, makanya saya bilang tadi harus diperhatikan bahwa memang cek pemberitahuan yang dia pegang itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Iya, kita tahan. Karena dia pakai, jangan sampai lagi dia gunakan ke TPS lain, ya. Tidak diterima di sini, dia ke TPS yang selanjutnya. mana yang menggunakan KTP tadi? Mohon maaf Bapak Ibu pemilih, untuk pengguna KTP itu sesuai aturan PKPU nomor 7 tahun 2022 pengguna KTP ini. Tapi kalau tidak ada surat-surat TPS ini, kita bisa alihkan di TPS lain yang masih dalam satu ruang lingkup desa ini. Terima kasih Pak ya, bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami? Jadinya sudah dikasih apa? Bisa. Wartawan boleh. Boleh itu. Ini
yang satu boleh gerak. Nah, di pencoblosan Ibu Siti Fatimah. Oke. Dihitung Pak. itu saja. Yang tertarik deh, senang tertarik. Yang pasti dan Kalau ada yang ketinggalan yang saya lupa dalam tahap perhitungan suara mohon diklarifikasi. 6 setelah dibuka kotak suara tadi. Kita lanjut untuk perhitungan surat suara. Kita lihat perhitungan suara. Pak Agus mohon disampaikan ke saksi. nomor berapa nya 567? Berarti di sini harus kau bilang juga 567 AT bingung. Saya Nomor urut Ada juga yang ini Pak saksi ada 2 lubang tapi dalam kotak yang sama, masih dalam satu garis. iya satu garis calon yang sama, jadi masih kita anggap sah. Nomor 7 sah. Nomor 6 sah. Maaf tunggu. Ini robek, sobek, tidak sah. Yang menggunakan paku yang telah disediakan oleh KPU. Makanya kalau robeknya karena apa? Tunggu. Kalau robeknya karena apa? Tidak bisa. Masa robek karena paku? Bisa bisa. Ini ketika orang mencoblos mungkin dia tarik itu robek itu. Tidak bisa. Di dalam kemarin disampaikan itu yang dihitung itu hanya lubang yang modelnya paku yang telah disediakan oleh bulan. Ini dia garis ini bukan, coba lihat, coba perhatikan, ini sobek ini. Masa paku besar sekali begitu? Tidak bisa. Tidak sah. Tunggu kita selesaikan dulu. Walaupun saksi bilang tidak sah, kita sampaikan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain yang mengatakan ini sah. Dasarnya apa? Coba. Boleh lihat. Tadi masih di dalam, Tapi dia sobek. bentuknya tidak Ini 2 versi ini. Ini kan alat yang kita gunakan sudah jelas paku. Nah, kalau ditarik itu berarti sengaja. Jadi coblosnya itu cukup 1 kali atau 2 kali. Gitu. Jadi itu kan sudah diatur. Teman-teman PPS pasti tahu kemarin waktu BIMTEK disampaikan yang dihitung itu hanya lubang model paku yang disediakan oleh KPU yang diambil suara. Selain ini, kalau ini berarti ini bisa pakai tangan ini. Ini bisa pakai tangan tanpa paku pun bisa jadi. Maksudnya pakai paku. Menggunakan apa pencoblosan yang kita menggunakan kita nyatakan sah. TPS bagaimana? Kalau saksi